Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farista Adinda Zaratul Aini, NIM 2016 1051 0311019. Di sini saya ingin mempresentasikan teori modern perdagangan internasional dari Hexer Ohlin dari mata kuliah ekonomi internasional. Oke, teori Hexer Ohlin teori perdagangan internasional modern yang dimulai pada saat ekonomi Swedia. Model teori Hexer Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Model tersebut didasarkan pada teori David Ricardo tentang keunggulan komparatif dan memprediksi metode perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor di suatu negara. Teori Hexer Ohlin menunjukkan bahwa suatu negara akan berdagang dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan teknologi dan keunggulan faktor produksi. Selanjutnya ada asumsi-asumsi teori Hexer Ohlin. Pertama, hanya dua negara yang memperdagangkan dua komoditas, yaitu komoditas X dan Y. Dalam produksi kedua komoditas tersebut digunakan dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Dan asumsi yang kedua, ada kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang sama. Terus asumsi yang ketiga, kedua komoditas ini diproduksi dengan skala produksi konstan. Yang keempat, ada persaingan sempurna di pasar produk dalam hal faktor produksi. Selanjutnya ada kelemahan dari asumsi teori Hexer Ohlin. Kelemahan pertama yaitu asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi yang tidak valid. Fakta yang ada di ranah nasional seringkali menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Terus kelemahan yang kedua, asumsi persaingan sempurna di semua pasar produk dan faktor produksi bahkan lebih bermasalah. Terus kelemahan yang ketiga, ada asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Terus kelemahan yang terakhir, jika perdagangan tidak sepenuhnya efisien, diasumsikan bahwa suatu negara akan sepenuhnya mengkhususkan diri dalam memproduksi barang, karena banyak negara masih memproduksi barang yang sebagian besar berasal dari impor. Selanjutnya ada teori kelimpahan faktor. Ini adalah kurva dari teori kelimpahan faktor. Setiap negara atau daerah dengan faktor produksi atau harga komoditas yang relatif lebih banyak akan mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksi suatu komoditas, maka negara tersebut akan mengimpor komoditas tertentu. Selanjutnya ada analisis teori Hexer Ohlin. Ya, sini ada titik A, B, C berada pada isokos yang sama, yaitu 600 US dollar dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda. Sementara di titik D berada pada isokos 400 dolar. Titik B, C, dan D berada pada satu isokon yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Penjelasan analisis teori Hexer Ohlin. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokon bersinggungan. Jadi, dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 untuk tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos
US$ 400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C, dengan jumlah 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos $600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokwan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan harga faktor produksi ini adalah berupa dari perbedaan harga faktor produksi. Untuk isokwan 100 unit pakaian di Indonesia, isokwan ini akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $4. Untuk di Jepang, dengan isokwan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja di Jepang ini relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost yang ada di Jepang ini $6. Terus selanjutnya untuk isokwan 20 unit radio di Indonesia. Di Indonesia, isokwan ini akan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin, di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia ini relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya hanya $30. Di Jepang, dengan isokwan 20 unit radio akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $20. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.